Assalamualaikum Bu Ova. Waalaikumsalam Bu Gus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Gus. Alhamdulillah Bu Ova tetap semangat sumringah sekali. Baik Bu Ova, sebagaimana yang telah kita agendakan bahwa hari ini kita akan melakukan bridging supervisi akademik praobservasi ya. Karena besok kita akan melakukan observasi awal. Bagaimana persiapannya Bu Ova untuk besok? Apakah sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu Gus. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ova. Kalau boleh tahu besok kira-kira banyak apa? Materi yang saya sampaikan besok adalah unsur lingkaran dan menangani lingkaran. Terus apa? Pembelajaran besok kedua, yang pertama siswa mampu menganalisis unsur-unsur lingkaran seperti titik pusat, jari-jari, meter, tali busur, juring, dan tembereng. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi perkiraan keliling lingkaran dengan menggunakan benda nyata. Baik, tadi tentang tujuan pembelajaran. Sekarang saya tahu lagi Bu Ova. Apa-apa kan? Ya. Kira-kira pengembangan yang Bu Ova capai apa? Aspek yang ingin dicapai ada dua. Yang pertama tentang pengetahuan. Siswa dapat membedakan unsur lingkaran dan menentukan unsur-unsur lingkaran dengan benar. Kemudian keterampilan yang kedua, yaitu siswa dapat menaksir keliling lingkaran melalui benda-benda nyata dengan benar. Selanjutnya untuk model. Kira-kira model pembelajaran apa yang akan Bu Ova siapkan untuk besok? Model yang akan saya gunakan yaitu model PBL, Problem Based Learning. Kemudian metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Bagus. Oh ya Bu Ova, untuk media yang digunakan besok itu media apa saja? Media yang akan saya gunakan yaitu berupa alat-alat atau benda yang berbentuk lingkaran, contohnya cat dinding, tutup toples, serta layar Langkah apa kira-kira Bu Ova sekarang untuk besok? saya akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran pertama ya video lalu siswa akan kelompoknya siswa menuliskan LKPD dan terakhir akan ada penugasan secara Ya, Bu Ova, semoga bisa berjalan dengan lancar. Baik, itu persiapan observasi ini saya akhiri di sini ya Bu Ova. Dan Allah lagi kita melakukan sesi pembelajaran dan mudah-mudahan besok tidak ada kendala dan semua itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa.
Sehat dan semangat ya. Assalamualaikum anak soli-soli dan solihah kelas 6 smart. Ya, masih ingatkah kalian materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ayo kita mengingat. 1, 2, 3, ingat? Apa materi apa? Lingkaran. Lingkaran. Yang kemarin kita hanya belajar sedikit tentang lingkaran. Ini ya, kita explain dulu supaya kita lebih semangat dan fokus belajarnya. Are you ready? Ready. Karena S bukan S ya, itu ada gambar S-nya. Kita klik di situ, nanti akan ada pusat, diameter, jari-jari, kemudian apa lagi? Busur, tali, busur, duri. Nanti akan ada video yang harus kalian simak. Sebelumnya akan Bapak tunjukkan contoh benda yang berbentuk lingkaran. Coba sebutkan apa saja benda. Di sekitar kita itu banyak benda yang berbentuk lingkaran. Dari bentuk lebih paham kita simak video tentang lingkaran. Kalian simak video tentang lingkaran. Tadi kalian sudah menyimak apa itu lingkaran, unsur lingkaran itu ada apa saja. Masih ingat ada berapa unsur lingkaran? Apa saja? Jari-jari. Oke, sekarang kita akan belajar tentang lingkaran. Ada yang tahu bagaimana sih cara mengakseskan lingkaran itu? Apa ini lingkaran itu? Putar. Siapa? Lingkaran. Nah, coba misalkan di sini ada lapangan ya. Lapangannya berbentuk lingkaran. Stadion boleh. Nah, di sini ada yang namanya balon. Ini ada namanya balon akan berlari dari tak. Nah, ini startnya tahu tak?
Bisa belajar matematika lupa lagi. Bisa mengukur. Oke, si pinter Putri bisa mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran. Oke ya. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah JGP Angkatan 9 dari SDN Bajangan Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama Bu Ofa. Assalamualaikum Bu Ofa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Us. Bu Us sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Ofa. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ofa mengenai observasi yang kemarin dan yang sekarang kita akan melakukan supervisi akademik. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ofa. Ya, monggo. Siap ya Bu Ofa? Insyaallah siap. Pertanyaan yang pertama yang akan saya berikan kepada Bu Ofa yaitu bagaimana perasaan Bu Ofa setelah melaksanakan supervisi hari ini? Perasaan saya setelah disupervisi sama Bu Us yaitu merasa senang, merasa lega, merasa tenang. Jadi banyaklah perasaannya. Yang penting merasa lega. Terima kasih Bu Ofa ya atas kelegaannya hari ini. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai keingatan. Masih ingatkah Bu Ofa tentang area pengembangan yang kemarin ingin dicapai dalam praobservasi? Iya, ada dua ranah yang ingin saya kembangkan kemarin ya Bu Us, Ya. yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Yang pengetahuan kemarin kan tentang siswa dapat menganalisis unsur-unsur lingkaran, kemudian yang keterampilannya yaitu siswa mampu menaksir keliling lingkaran. Oh gitu, dengan pengetahuan dan keterampilan. Sejauh ini menurut Bu Ofa, apakah pengembangan tersebut sudah berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan? Menurut saya kemarin itu sudah lumayan tercapai tujuan pembelajarannya sama dua ranah yang tadi ya. Kira-kira menurut saya 85% sudah tercapai. Sudah berhasil. Ya menurut saya seperti itu. Bu Ofa. Ini ada sedikit catatan dari saya, boleh Bu Ofa? Boleh monggo, saya akan mendengarkan beberapa catatan dari Bu Us. Terima kasih akan saya sampaikan ya. Ya. Kemarin saya lihat itu masih ada beberapa anak yang kurang fokus dalam melaksanakan pembelajaran. Kemarin Ya, waktu Bu memang. Ofa menjelaskan, menerangkan itu masih ada anak yang suka bicara sendiri. Iya, iya Bu Us. Anak laki-laki biasanya. Ya, melamun. Ya. Itu memang banyak nih. Bukan di lembaga Bu Ofa saja, tapi lembaga saya juga ada yang seperti itu. Iya. Memang kelebihan anak beragam, beraneka ragam anak ya. Iya Bu Us, memang tidak setiap pembelajaran yang kita lalui itu akan siswa akan mengikuti semuanya dengan fokus. Tapi adalah beberapa anak yang pasti tidak mengikuti dengan tertib atau dengan konsentrasi. Nah, kalau menurut Bu Ofa sendiri, apa sih kira-kira kendala yang dirasakan tadi ketika berada di kelas bersama anak-anak yang mengalami ketidakfokusan dalam pembelajaran? Sepertinya anak-anak tadi merasa beberapa anak-anak yang merasa tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak mendengarkan, atau bahkan ketika ditontonkan sebuah video saja ada ya beberapa siswa yang tidak tertarik atau tidak menyimak video tersebut. Kira-kira apa kendala dan penyebabnya sehingga mereka tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran? Sepertinya sebabnya adalah mungkin karena gaya belajarnya anak itu bermacam-macam ya.
banyak geraknya gitu loh Bu Us. Apa sih? Kinestetik. Ya, kinestetik. Kayak belajar kinestetik itu kan anak yang suka banyak gerak. Seperti tadi di kelas 6 saja Ya, itu ada betul. beberapa anak, banyak ya kalau menurut saya, banyak anak yang di kelas 6 itu lebih suka belajar yang banyak geraknya, banyak actionnya gitu loh, daripada hanya mendengarkan atau melihat video seperti itu. Apalagi anak kelas 6 yang besar-besar Ya, ya. Kadang itu sulit untuk disuruh duduk pun kadang itu sulit, tidak mau. ya karena tadi terlalu aktif anaknya. Ya. Kemudian kira-kira Bu Ova memiliki solusi nggak atau ide untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya mungkin saya harus menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid atau pembelajaran yang lebih bervariasi. Kayak tadi ada yang suka nonton video, ada yang suka kinestetik tadi ya Bu. Ya. Jadi saya lebih menyiapkan pembelajaran yang bervariatif lagi. Mungkin seperti itu. Itu kedepannya supaya anak-anak tidak Supaya anak-anak lebih fokus. lebih Ya. fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kira-kira siapa saja yang akan Bu Ova untuk itu loh dimintai bantuan? Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Ova dalam kegiatan ini? Mungkin yang bisa membantu saya ya Bu Us, ya, sama teman-teman yang lainnya yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif atau berdiferensiasi mungkin itu ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya yaitu saya harus membuat media yang lebih bervariasi. Kalau tadi saya hanya menonton video nggih. Ya. Nah, mungkin lain kali saya lebih menyiapkan media yang lainnya seperti poster-poster. Jadi di kelas itu ditempel poster-poster. Jadi untuk anak-anak yang terlalu aktif atau yang kinestetik tadi lebih suka lihat poster tadi, atau membuat media pembelajarannya lebih menarik lagi dari video yang tadi. Ya. Dengan bantuan teman sejawat atau bantuan dari saya, Ya. itu kira-kira Bu Ova kapan ya yang direncanakan itu kapan? Kira-kira eksekusinya rencana tadi itu kapan? Untuk menyiapkannya karena butuh waktu yang enggak sebentar ya Bu Is ya, karena butuh poster gitu ya. Jadi mungkin minggu depan lah bisa saya untuk menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi tadi. Karena juga mungkin saya bisa belajar di luar kelas kan bisa ya Bu Is ya. Oh bisa. Mungkin ngajak anak-anak ke di luar sekolah kayak di lapangan itu belajar di luar kan boleh ya Bu Is ya, Boleh, bisa ya. luar biasa. Jadi harus disiapkan lebih maksimal lagi. Kalau besok-besok enggak bisa, mungkin 1 minggu lagi saya bisa menerapkan pembelajaran yang bervariasi tadi. Itu Bu Eva memang tidak butuh waktu sedikit untuk mengendalikan anak-anak agar mereka itu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah sekarang apa yang Ibu Bu Eva dapat dari sesi ini? Dan saya dapat dari sesi awal terus yang mulai ya pertanyaan wawancara yang dulu sampai sekarang. Nah itu banyak ya ilmu yang saya dapatkan, yaitu mengenai pembelajaran bervariasi atau berdiferensiasi tadi, kemudian tentang gaya belajar anak yang bermacam-macam. Lalu tugas kita sebagai guru adalah kita harus memfasilitasi kebutuhan murid dan menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid supaya murid tersebut lebih aktif dan lebih maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Ini seperti itu. Bagus sekali rencananya Bu Ova, sangat luar biasa. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Ya, amin. Mohon bantuannya ya Bu Is ya. Sama-sama Bu Ova. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas umpan baliknya Ya, dan sama-sama. beberapa tanggapan-tanggapan yang terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Dan kita hari ini dalam melaksanakan ini
Lancar, alhamdulillah lancar ya dan baik. Akhirnya rangkaian kegiatan kali ini dalam supervisi akademik selesai dengan baik, dimulai dari percakapan praobservasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bu Us. Sukses terus Ya, untuk Bu Us sukses ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.